Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah adalah pengatur, pemilik hari kiamat, hari pembalasan satu-satunya. Ini menarik ya kalau kita baca penelitian-penelitian terkait statement para psikolog barat atau bahkan sebagian filsuf. Mereka berstatement 70% kurang lebih yang dijelaskan di buku tersebut, obat orang yang sedang mengalami depresi adalah Tuhan. Ini melalui observasi penelitian. Sudah dibuktikan secara ilmiah Tuhan adalah obat penawar yang paling efektif untuk depresi. Bukan hanya Quran hadis, para psikologi barat sudah mengatakan hal tersebut. Baltrik, salah satu filsuf Yunani, mengatakan bahwa saya di bumi tidak pernah saya melewati satu tempat tanpa tempat ibadah. Statement ini menunjukkan bahwa begitu penting sebuah tempat ibadah yang merepresentasikan agama. Artinya sebegitu penting agama itu ada dalam setiap tempat. Dan itulah esensi ketuhanan. Dan itulah hikmah ketuhanan. Kita bersyukur di agama Islam, kita diajarkan secara komprehensif. Kita diajarkan bagaimana kita berperilaku. Kita diajarkan bagaimana untuk tenang. Kita juga diajarkan bagaimana moralitas yang harus kita kerjakan. Kita juga diajarkan bagaimana cara menata kehidupan dari segala aspek. Syuf ya, kita bersyukur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Poin kedua dalam ayat ini, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu nasta'in kami mintai pertolongan. Anda jadi ingat satu qasidah yang dikarang sama Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Haddad, beliau dalam satu qasidah bilang gini, ilzam baba rabbik watruk kulladun. Ilzam baba rabbik watruk kulladun was'aluhu salamah min daril futun. Ilzam baba rabbik, lazimilah pintu Tuhan, watruk kulladun, tinggalin semuanya selain Allah. Was'aluhu salamah min daril futun, mintai dia keselamatan min daril futun, dari huru-hara dunia. Syuf lihat, kita bedah satu bait aja ya. Kalau semua bait panjangan, kita bedah satu bait aja. Ya, ilzam baba rabbik watrukul ladun. Lazimilah pintu Tuhanmu, watrukul ladun, dan tinggalkanlah semua perkara selain Tuhan. Was'alhu salamah min daril futun, mintailah kepadanya pertolongan agar kita selamat dari huru-hara dunia. Habib Abdullah Haddad selaras dengan perintah Nabi Muhammad SAW, anjuran Nabawi yang senantiasa menginstruksikan kita untuk selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu menyandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu. Itu poinnya, bahwa dalam agama Islam kita harus diajarkan untuk selalu berserah diri kepada Tuhan sembari memaksimalkan ikhtiar, sembari memaksimalkan potensi. Nabi Muhammad SAW dahulu ketika mengalami panceklik rasa lapar karena diboikot oleh kufar Quraisy Mekah, Bani Hashim, Bani Muthalib diboikot beberapa tahun. Dagangannya nggak boleh ada yang beli, nggak boleh tinggal di Mekah, diusir. Nggak boleh ada dari kalangan mereka yang diizinkan untuk berjualan. Akhirnya kelaparan. Akhirnya Abu Thalib, ya kan Abu Thalib paman Nabi, Bani Hashim juga ya, dia juga ngalamin panceklik itu di ranah keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Abu Thalib bilang, wahai Nabi Muhammad,
kok udah deh, ya jangan lanjutin dakwahnya, kesian nih Bani Hashim, Bani Muthalib. Kontekstualnya seperti itu ya. Kontekstualnya seperti itu ya. Nabi Muhammad jawab ya. Nabi Muhammad jawab, ya Ammi, law wudi'atu syamsi biyamini wal qamaru bishimali ala an atruka hadzal amr ma taraktu. Wahai pamanku, andai kata matahari diletakkan di pundak kananku dan bulan diletakkan di pundak kiriku sebagai jaminan untuk meninggalkan dakwah Islam, demi Allah saya tetap berdakwah. Masya Allah. Ya, Nabi Muhammad dalam kondisi huru-hara itu, dalam kondisi semengerikan itu, diboikot satu kota. Nanti bayangin Ram, ya Allah, Ram nih diboikot sama Tangsel. Gimana Ram nasib ente Ram? Udah kabur. Tapi Nabi Muhammad tidak berputus asa. Kenapa Nabi Muhammad tidak berputus asa? Karena beliau yakin bahwa ada Tuhan yang selalu menolong. Inna ma'al usri yusran. Allah bilang inna ma'al usri yusran. Al-usr pakai alif lam, yusran enggak pakai alif lam. Kalian tahu perbedaannya? Al-usr artinya kesusahan, yusra artinya kemudahan. Al-usr kesusahan pakai alif lam, dan alif lam itu adalah tanda ma'rifat. Sebuah perangkat dalam bahasa Arab untuk mengkhususkan, menjadikan arti kata yang dimasukinya tertentu. Sedangkan kata benda yang tidak ada alif lamnya memiliki arti lebih komprehensif, umum. Kita ambil contoh rojulun yang memiliki arti laki-laki. Kalau kita bilang ar-rojulu ada alif lamnya, laki-laki tersebut, laki-laki ini, laki-laki itu, maknanya tertentu, terkhususkan pada satu saja yang dimaksud. Tapi kalau rojulun, seorang lelaki yang mana saja, lisyumuliyah wal umumiyah, memiliki arti komprehensif dan memiliki arti general, universal. Hikmahnya apa? Kenapa Allah Ta'ala bilang yusron yang arti kemudahan gak pakai alif lam, bilang al-usur yang arti kesulitan pakai alif lam? Sesungguhnya bersama satu kesulitan tertentu terdapat banyak kemudahan gitu ya. Paham Rara? Iya. Karena kata user yang memiliki arti kemudahan tidak pakai alif lam. Masya Allah. Masya Allah sekali saja. Kalau kuliah susah berarti kita pasti bakal nemu kemudahan yang banyak gitu saja. Seharusnya sering. Makanya kita selalu bersandar kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan cara apa? Makanya Nabi Muhammad selalu ngajarin kita untuk kian banyak berdoa dalam berbagai situasi, bahkan dalam setiap situasi. Ya Allah Robbi, tujuannya apa? Ingat Allah, bersandar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lagi ngaca Allahumma ya orang enggak apa nih ya Allah Robbi. Gimana Allahumma itu menyandar kepada Allah Ta'ala, minta sama Allah biar akhlaknya dibagusin, biar wajahnya bagus. Nih Allah, baguskanlah sebagaimana Engkau membaguskan wajahku, baguskanlah moralku. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika, bersandar gak ke Allah? Bersandar. Mau minta pertolongan gak tuh ke Allah? Minta. Tidur, bangun tidur demikian. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju baru bahkan. Ya Allah Rabbi, lepas baju, pakai baju. Demikian juga mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara zikir itulah Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk selalu menyandar kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyandar, kami minta pertolongan. Dan ketika dalam kesusahan, ketika kita tertimpa musibah, mengalami sebuah musibah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membaca doa. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. 3 kali Nabi Muhammad ajarkan. Ada hadis yang Anda baca di kitab Al-Azkarun Nawawiyah karya Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang dan meriwayatkan hadis tersebut di kitab itu. Jadi Nabi Muhammad punya istri namanya Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah ini janda. Dinikahi Nabi Muhammad dalam keadaan janda.
suaminya meninggal di peperangan. Suaminya meninggal di Dia beberapa. peperangan. Ummu Salamah nggak ngeluh. Ummu Salamah nggak ngeluh. Ummu Salamah ingat sama doa yang Nabi ajarkan ketika tertimpa musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tahu Allah ganti suami siapa? Allah ganti Masya suami siapa? Allah. Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya implementasi ayat wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri itu adalah baca doa tersebut. Ketika kita kesusahan, kita menyandar dan minta pertolongan Allah Ta'ala dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, berilah aku ganjaran pada musibahku wa akhlif li dan gantilah untukku khairan minha yang lebih baik dari musibah tersebut. Anda dicoba. Serius Anda dicoba. Wajib ya kita bertengah. Dan aneh berbagai musibah yang aneh rasakan, yang aneh lalui, Allah ganti yang lebih baik. Ya, contoh salah satunya aja ya. Salah satunya aja. Aneh waktu itu jalan-jalan ke Lumajang. Aneh udah 3 kali lah ke Lumajang. Ini yang kedua kalinya, Lumajang Jawa Timur. Jalan-jalan ke pantai, pakai jaket dingin kan, merek lokal, brand lokal lah. Brand lokal. Nah, pulang tuh naik mobil kan, jaketnya ketinggalan di pantai. Aneh ingetnya udah di tol, ya udahlah nasib. Tapi aneh nggak gerutu waktu itu, aneh nggak gerutu, nggak ngedumel. Aneh berusaha sabar dan berusaha tenang. Aneh inget hadis Nabi. Oh iya, Ummu Salamah dulu pas suaminya meninggal baca doa yang Nabi ajarin, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Akhirnya aneh lakuin. Tapi dengan syarat sabar, jangan menggerutu. Orang kena musibah menggerutu duluan, nggak baca doa itu duluan. Wassalam deh kalau Allah nggak ganti yang lebih baik. Ya, baca doa itu akhirnya aneh baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha 3 kali bahkan lebih. 2 minggu kemudian, ini kan hoodie, jaket hoodie ya, yang hilang ketinggalan di pantai. 2 minggu kemudian Allah kasih aneh hoodie baru merek Polo. 2 sekaligus. Dalam hati bener nih doa. Dalam hati bener nih doa, ya Allah Robbi, bener nih doa. Hilang 1 datang 2 saja. 2. Aneh juga praktekin dulu pas lomba nasional. Aneh pernah ikut, aneh alhamdulillah beberapa kali semenjak jadi mahasiswa itu ikut lomba nasional. Ya. Ikut lomba nasional. Ya. MKK, Musabaqah Qiraatul Kutub di Bandung, mewakili FDI, Fakultas di UIN. Kita bawa nama fakultas ya kan, ke Bandung itu sama teman-teman. Wah, itu waktu itu sengit banget. Karena apa ya? Karena yang juara 3 nilainya sama, jadi harus diadu lagi. Harus diadu lagi dari salah satunya nih. Dalam hati, ya Allah harusnya saya juara 3 ini, ya Allah. Kenapa harus sama sih nilainya? Gitu ya, sabarin deh, sabarin gitu. Sabarin, akhirnya diadu. Qadarullah aneh kalah. Nanti tahu nilai yang juara 3 nih, tadinya sama 80 diadu lagi, meningkat. Dia 91, aneh 90. Jadi aneh miris ya. Ya Allah, 1 lagi atau 2 lagi saya juara nasional, ya Allah. Akhirnya ya Allah, ya udah sabarin, aneh baca doa itu. Ingat banget tuh aneh nangis di Bandung. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi. Dan kontingen delegasi lainnya pada menang. Aneh di antara yang enggak menang. Ya. Habis itu syukur. Setelah itu kurang lebih setahun kemudian Allah kasih aneh 2 kali juara nasional. Kalah nih, Allah kasih 2 kali juara nasional. MKK sama debat bahasa Arab nasional. Ingat banget aneh waktu itu. Tahun kemarin, pas banget tahun kemarin. Jadi aneh udah ngerasain banyaklah kejadian-kejadian di hidup aneh yang ketika aneh ucapkan itu, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah ganjar, Allah ganti yang lebih bagus, yang lebih bagus dan barokah. Ajib. Ada lagi satu kejadian, aneh ngulang matkul, ya Allah Robbi. Percaya nggak aneh ngulang matkul? Jadi pas semester 4 dulu,
Aneh ada satu matkul UAS, besoknya UAS, malamnya aneh belajar. Aneh kegoda sama buku lain, aneh baca buku lain, kok seru, aneh baca terus sampai pagi. Lah udah jam 4. Akhirnya tutup. Akhirnya kita sempat belajar pelajaran matkul habis subuh kan, ya kan, habis subuh aneh belajar pelajaran matkul, ketiduran. Ya Allah Robbi, namanya malamnya begadang baca buku kan, ketiduran habis subuh, ketiduran. UASnya jam 8. Aneh akhirnya habis zuhur baru bangun, astagfirullahaladzim gue ikut UAS. Akhirnya waktu itu ngulang matkul di semester 6. Tapi ketika itu musibah terjadi di diri aneh nggak nggerutu, nggak bikin SW ya. Kayak Genji sekarang ada masalah dikit bikin SW, jangan. Serahin ke Allah, pasrahin ke Allah. Implementasikan ayat iyyaka nasta'in dengan baca anjuran doa Nabi Muhammad, Allahumma ajini fi musibati wa fi khairin minha. Ketika aneh bangun zuhur, pasrah, udah baca Allahumma ajini fi musibati wa khulufli. Tapi aneh nerima konsekuensi, benar aneh ngulang matkul di semester 6. Allah ganti dengan satu matkul lainnya. Dosen membebaskan aneh dari UAS dan UTS. Jadi aneh nggak ikut UTS UAS, nilainya dijamin 92. Alhamdulillah di AIS, sistem UIN. Mantap, insyaallah. Aneh ngerasa kok bisa ya? Saya nggak ikut UAS, nggak ikut UTS, tapi nilainya saya 92. Ternyata dosennya sangat senang sama saya karena saya bikin puisi Arab. Bukan hanya bikin puisi Arab, saya bedah puisi tersebut. Saya analisis puisi tersebut dari segi struktur dan gramatikal arut qafi, salah satu cabang ilmu sastra Arab, dan senang. Karena itu matkul sastra Arab. Hingga dosen menilai, kamu mesti ikut UAS. Dan nanti 1 tahun yang lalu saya ketiduran UAS, sekarang saya nggak ikut UAS, nilainya tetap Allah ganti yang lebih baik gak tuh? Baik banget ya. Setelah itu setelah itu saya ingat-ingat, kok bisa ya saya ditakdirin begini, nggak ikut UAS tapi sama dosen nilai dijamin 92. Kok bisa ya? Ingat-ingat, apa kejadian yang sama? Kok dulu UAS ketiduran, aneh baca Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairin minha, bener. Setahun kemudian banyak lagi. Jadi ketika kita tertimpa musibah, ingat kita punya Allah dan implementasikan caranya seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha. Makanya kalau kita lanjutin qasidah Habib Abdullah Haddad, ilzam baba rabbik wa turkul ladun was'alhu salamah min daril futun la yukfir hammak ma quddir yakun Allahul muqaddir wal alam syu'un la yukfir hammak ma quddir yakun. Udah jangan banyakkan sumpah, ma quddir yakun, yang udah ditakdirin Allah yakun, bakal terjadi. Allahul mudabbir wal alam syu'un, Allah lah sang pengatur satu-satunya, wal alam syu'un, dan alam semesta ini adalah secara esensial hal-hal yang diatur Allah Ta'ala secara hakiki, ternisbatkan kepada makhluk pengaturannya, kepemilikannya secara metaforis. La yakthur hammuk ma quddir yakun. Allahul mudabbir wal alam syu'un. Allahul mudabbir wal alam syu'un. Ya, itu kata Habib Abdul Haddad. Itu salah satu qasidah kesukaan aneh, Masya Allah. Di YouTube setel aja, itu banyak banget, Masya Allah. Ilzam baba rabbik wa turkul ladun was'alhu salamah min darin futun la yakthur hamuk ma quddir yakun Allahul mudabbir wal alam syu'un. Ada lagi ya qasidah Habib Abdul Haddad yang mengekspresikan rasa ketidakmampuan kita dan rasa kelemahan kita di hadapan Tuhan hingga kita harus selalu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Contohnya apa ya? Dan qasidah ini sering beredar. Ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjahtul amal famnun alaina bil iqbal wa qul lana waslihil bal. Ya Rabbi ya alimal hal, wahai Tuhan yang mengetahui keadaan saya, yang tahu saya ini gimana sekarang ya Allah. Wahai Tuhan yang tahu saya ini sekarang gimana ya Allah.
tinggal cepet ya Allah ibaratnya. Ya Allah, LPJ gak kelar-kelar ya Allah. Ya Allah, saya mau jadi komandan ya Allah. Ya, ilaika wajjahtul amal, kepadamu lah wajjahtul amal, saya hadapkan, saya serahkan angan-angan saya. Ya Rabbi ya aliman hal, ilaika wajjahtul amal, famnun alaina bil iqbal, ya Allah terima angan-angan saya ya Allah. Famnun alaina, anugerahi kami bil iqbal, dengan diterimanya angan-angan kami. Wa kun lana, adalah untuk kami ya Allah. Waslihil bal, benerin hati kami ya Allah ya. Oke, marhaba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Poin dari ayat ini pertama adalah seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Madkhal li Ma'rifati fil Islam, bahwa iyyaka na'budu itu artinya adalah sebuah realitas besar yang menjadi tujuan hidup kita dan tidak bisa kita ketahui kecuali melalui agama, yaitu apa? Tujuan ibadah, tujuan untuk penyembahan Allah Ta'ala. Kita jadi tahu tujuan hidup kita. Coba orang ateis coba. Tujuan hidup apa? Semu. Tujuan hidupnya semu, nggak abadi. Di agama Islam kita diajarkan tujuan abadi. Hingga mentalitasnya terbentuk. Dan mentalitas itulah yang menambal depresi di dalam hati. Nangkap ya? Nangkap ya? Iya. Seperti yang diungkapkan oleh banyak psikolog, banyak loh penelitian terkait ini. Poin keduanya adalah iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita bersandar, bergantung, hanya kepada Allah kita mintai pertolongan. Ya. Dengan apa? Dengan baca doa yang diajarkan Nabi, dengan baca zikir yang diajarkan Nabi, terkhusus ketika kita terkena musibah. Jangan linglung, ya, jangan ngobrol. Baca doa yang diajarin Nabi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah suaminya meninggal di perang. Allah ganti yang lebih baik. Nabi Muhammad yang jadi suaminya, gara-gara dia apa? Gara-gara dibaca doa tersebut. Khair, marhaba. Gimana? Rarab Akbar? Jelas penjelasannya? Insyaallah jelas sekali. Jelas ya? Iya. Tenang banget ya ayat ini. Masya Allah. Masya Allah. Kalau misalkan kita khusyuk dalam sholat ini, terus mendapatkan ayat seperti ini, kalau misalkan kita dalami maknanya, pasti tenang. Tenang sekali ya. Tenang. Oke, mungkin sekian kajian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk para pemirsa podcast rumah kita, subscribe channel ini dan jangan lupa komentar di kolom bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran kasiran Zat. Jazakallah Ustaz, insyaallah.